Go ahead. Baiklah, astagfirullahaladzim. Apakah sudah kelihatan, Dok? Sudah. Baik, baiklah. Sebelum saya memulakan physical examination, saya harus menginform konsen kepada pasien. Baik, Bu, pada hari ini saya akan meneruskan dengan physical examination untuk physical examination yang mana saya akan melakukan general inspeksi dan palpasi dan juga beberapa prosedur yang lain termasuk digital electro examination yang mana prosedur ini harus dilakukan bagi membantu saya mendapatkan diagnosis yang tepat dan membantu dalam dalam tata laksana sakit ibu. Mungkin sedikit tidak nyaman ya Bu, namun saya akan melakukan yang terbaik dan sebaik yang mungkin supaya ibu masih dalam keadaan yang nyaman. Apakah ibu bersedia, Bu? Sedia, silakan. Baik, sebelum itu pertama untuk abdominal examination-nya saya harus melakukan inspeksi dengan cara memerhatikan respiratory movement-nya apakah simetris atau tidak, dan seterusnya saya akan melihat apakah ada pergerakan usus yang bisa kelihatan. Dan seterusnya, saya juga akan melihat apakah ada luka dari operasi yang sebelumnya di kulit pasien dan ternyata tidak ada di sini. Dan kemudian untuk distensi abdomennya, Ibu apakah ada distensi? Dok, maaf Dok, untuk distensi abdomen ini apakah harus dari respon pasien atau dari pemerhatian saya ya Dok? Dari respon pasien aja, dari respon pasien. Dari respon pasien aja ya Dok. Sambil bertanya ke Presya, Baik, baiklah untuk distensi, Ibu apakah Ibu ada merasa seperti perutnya seperti bagaimana ya? Cembung atau tidak gitu aja. Baik. Terima kasih Dok. Jadi Ibu, apakah Ibu terasa cembung di perutnya di abdomennya? Oh, tiada, Dok. Tidak. Baiklah, untuk distensi abdomennya tidak ada. Kemudian saya juga akan melihat perubahan apakah ada rashes atau perubahan warna di bagian abdomen. Ternyata tidak, Ibu untuk apakah Ibu kebelakangan ini Ibu pernah memerhati abdomennya dan kelihatan ada discolorization atau rashes Bu di bagian abdomennya? Rasanya tidak pernah ada. Tidak ada ya. Baik, untuk discolorization atau rashesnya tidak ada di bagian abdomen pasien. Seterusnya saya juga akan melihat apakah ada massa, yaitu mungkin bisa terjadi tumor atau hernia dan di bagian abdomen pasien. Ibu untuk sebelum ini apakah Ibu pernah merasakan ada massa di bagian abdomennya Bu ataupun di bagian di abdomennya? Tiada, Dok. Tidak ada ya, baik, terima kasih Bu. Seterusnya, sebelum saya melakukan prosedur yang lain, saya akan melakukan auskultasi. Baik, untuk auskultasi, saya akan meletakkan bagian diaphragm ini sekurangnya di 4 bagian abdomennya yang pertama. Dan dengan cara saya akan mendengar bunyi tersebut kurangnya 1 menit. Sementara saya melakukan auskultasi, saya harus mendeteksi apakah bunyi ususnya ada atau tidak, ataupun bunyi ususnya meningkat atau tidak, dan juga saya harus mendeteksi bunyi-bunyi usus yang lain seperti metallic sound, yang mana mungkin jika ada metallic sound mungkin mengarahkan ke obstruksi ususnya. Dan juga selain itu saya juga akan mendengarkan apakah ada vascular root di bagian renalnya dan juga di abdominal aortanya. Secara normalnya estimasi frekuensi ketika saya melakukan auskultasi, normal frekuensinya sekitar 5 hingga 30 per menit. Terusnya saya akan meneruskan dengan proses palpasi. Saya akan menggunakan tangan
jari dan tangan saya untuk melakukan proses palpasi. Yang pertama, saya akan melihat apakah ada muscle guarding atau rigidity dari pasien, yang mana jika ada muscle rigidity mungkin mengarah atau guarding mungkin mengarah ke peritonitis atau acute appendicitis. Baiklah, yang pertama saya akan meminta pasien untuk menarik nafas dan buang nafas, dan kemudian saya akan palpasi ketika buang nafas tersebut. Ibu, apakah nyerinya terasa ketika saya mempalpasi atau ketika saya melepaskan tangan saya, Bu? Ya, terasa sakit. Ketika dipalpasi atau ketika saya melepaskan tangan saya? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya, Bu. Baik. Ya. Terusnya, mungkin pasien mempunyai acute cholecystitis, saya juga akan memeriksa morfisan, yang mana saya akan mencari bagian arcus costarum atau costal margin dari pasien dan meminta pasien menarik nafas, dan saya akan menekan secara gentle di bagian tersebut. Positif jika pasien merasa nyeri ketika pasien bernafas, kemudian pasien berhenti bernafas ketika dipalpasi di bagian tersebut, karena diafragm ketika menarik nafas, diafragmnya menurun ke bawah dan menyebabkan inflamasi dari gallbladder-nya terkena tempat yang lokasi yang dipalpasi. Kemudian, namun di pasien ini, apakah Ibu terasa sakit ketika saya menekannya, Bu? Tidak. Baik. Morfisanya negatif. Kemudian saya juga akan melihat rousing sign, yang mana saya akan mempalpasi di bagian yang distal dari area lokasi yang pasiennya nyeri. Maaf, sebelum itu saya akan bertanya kepada pasien dahulu, bagian mana yang terasa paling nyeri? Ibu, bagaimana ya, Bu, terasa paling nyeri? Di kanan bawah sedikit. Kanan bawah ya, Bu. Baik. Ya. Ibu, apakah ketika saya tekan ini, apakah nyeri, Bu? Di mana nyerinya yang paling terasa? Untuk rousing sign-nya. Di kanan, di bagian yang Ibu nyeri tadi, atau di daerah yang saya menekan? Ya, di kanan. Di kanan ya, Bu. Yang di daerah saya menekannya tidak terasa nyeri ya, Bu? Tidak. Baik. Seterusnya saya akan melakukan karena pasien mengarah ke acute appendicitis dan mungkin peritonitis juga, saya akan melakukan sowasan, yang mana saya akan mengangkat kaki pasien. Dan jika pasien menyatakan nyeri, sowasannya positif. Bu, saya angkat ya, Bu, sedikit. Apakah sekarang terasa nyeri, Bu? Nyeri, Dok. Nyeri ya, baik. Kalau di bagian sini bagaimana, Bu? Gak begitu nyeri, Dok. Seterusnya saya akan melakukan obturator sign, yang mana setelah saya mengangkat kaki tersebut, saya akan merotate kakinya ke arah internal. Apakah sekarang terasa nyeri, Bu? Iya, Dok, nyeri. Ya, baik. Setelah itu saya akan melihat apakah ada massa, seperti tadi dari inspeksinya tidak ada massa, maka saya akan teruskan dengan proses perkusi. Baiklah, untuk perkusi saya akan memperkusi daerah yang di daerah abdomennya dengan mengetuk jari bagian kiri dengan tangan kanan. Normalnya bunyinya akan timpanik, kecuali jika ada di beberapa tempat yang mungkin yang bunyinya akan menjadi dull atau peka, seperti di bagian liver, yang mana di intercostal space yang kelima. Setelah itu baik, setelah itu dengan melakukan proses perkusi ini, saya akan bisa mendeteksi beberapa diagnosis, seperti apakah
ada konstipasi atau sebagainya yang menyebabkan bunyi ususnya menjadi dull. Dan juga jika side of liver dullness-nya tidak berbunyi atau berbunyi timpani, mungkin akan ada kebocoran di beberapa organ di dalam abdomen. Seterusnya, saya akan melakukan proses digital rectal examination dan meminta pasien untuk berada dalam keadaan posisi berbaring dan kakinya menekuk begini. Kemudian, sebelum saya melakukan proses tersebut, saya akan memastikan saya membasuh tangan dan menggunakan handscoon. Kemudian, saya akan meletakkan gel sedikit di bagian jari saya. Sebelum saya memasukkan jari ke dalam rektum pasien, ke dalam anak-anak pasien, saya akan menginspeksi dahulu area sekitarnya, kemudian saya akan memasukkan jari saya dengan secara perlahan-lahan dengan mendeteksi apakah sfinkternya dalam keadaan normal. Kemudian saya akan menilai juga apakah mukosanya licin atau ada massa atau tidak normal, dan kemudian jika pasien merupakan pasien laki-laki, saya juga akan melihat apakah keadaan prostatnya bagaimana dan juga dari rektal angulanya bagaimana. Kemudian selain itu saya juga akan menanyakan kepada pasien apakah nyerinya berada di daerah mana atau nyerinya di sekeliling dari area yang dipalpasi menggunakan jari tadi. Jadi Bu, sekarang saya akan mempalpasi ke daerah kanannya Bu. Apakah nyeri Bu di daerah sini? Nyeri. Nyeri, Dok. Kalau di bagian kiri bagaimana Bu? Nyeri juga, Dok. Nyeri juga ya. Jadi bagi pasien ini kemungkinan jadi setelah itu saya akan mengeluarkan jari dan melihat apakah ada lendir, darah, atau feces di jari tersebut. Kemudian setelah itu saya akan membuka handscoon dan memasuk tangan kembali. Baiklah, Ibu, selesai pemeriksaan fisik yang mana merangkumi dari proses abdominal examination dan juga digital rectal examination. Ibu setelah melakukan proses physical examination ini, saya dapati Ibu menderita acute appendicitis yang mungkin ada peritonitis juga karena pain-nya diffuse tidak hanya di daerah kanan aja ketika dilakukan proses digital rectal examination. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Dok. Mungkin itu Dok dari saya.